Alhamdulillahilladzi as'ada qalibal asfiya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah wa halla alsinatal mu'minina bil dhikri wa jalla khawatiral 'arifina bil fikri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin adada kulli qatratin qatarat min samawatika ila ardika min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu persis bahwa salah satu dorongan yang diberikan oleh Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia adalah dorongan untuk selalu berbuat baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-7 yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, misalnya Allah Ta'ala menggambarkan bahwa mereka yang beriman dengan benar dan membuktikan keimanannya dengan berbuat baik, amal soleh, maka mereka dimuliakan dengan dijulukan sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman secara benar dan membuktikan kebenaran iman mereka dengan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas tentang amal kebaikan, dibahas dalam hadis yang cukup detail itu bahwa perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia diawali dengan sebuah hasrat, atau dalam riwayat Ibnu Abbas menggunakan kata hamma. Hamma itu ingin berbuat atau berhasrat. Sementara dalam hadis yang sama, redaksi dari Sayyidina Abu Hurairah, digunakan kata arada yang maknanya kehendak. Keduanya, hamma maupun arada, hasrat maupun kehendak, merupakan tahap yang sama, yakni sebelum terwujudnya sebuah perbuatan. Para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Nawawi, dan Al-Qadhi Iyad menyatakan tentang alham atau hasrat atau aroda tadi tidak dinilai dosa selama ia adalah lintasan pikiran yang belum menetap di dalam jiwa serta belum disertai dengan ikatan niat dan azam atau tekad untuk melakukannya. Jika itu adalah hasrat atau kehendak untuk berbuat buruk. Nah, dari hadis itu, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, disimpulkan ada 5 perbuatan yang mungkin muncul di dalam dinamika kita sebagai manusia ketika berbuat sesuatu. 4 perbuatan itu mengandung keberkahan, mengandung rahmatnya Allah. 1 perbuatan menghasilkan dosa. 4 perbuatan itu misalnya, 1, orang yang berkehendak untuk berbuat baik tetapi tidak jadi melakukannya. Jadi niat baik tapi tidak bisa melakukannya karena satu dan lain hal. Ini Allah masih berikan pahala atas kehendak ini. Yang kedua, orang yang berbuat baik kemudian melakukannya. Berniat baik kemudian melakukannya. Berhasrat berbuat baik kemudian berhasil melakukannya. Tentu ini pahalanya bisa berlipat 10, 700 sampai tak terhingga. Yang ketiga adalah orang yang berkeinginan, berkehendak untuk berbuat buruk, tetapi kemudian eling dengan Allah Ta'ala, kemudian urung melakukan perbuatan buruk itu. Ini juga dapat pahala. Jadi punya niat berhasrat berbuat buruk tapi tidak jadi, karena ingat dengan Allah Ta'ala. Ini dapat pahala.
Yang keempat, orang yang berniat buruk tetapi sudah akan melakukannya, tetapi kemudian karena satu dan lain hal tidak jadi. Ya kersake Gusti Allah tidak jadi perbuatan buruk itu untuk menimpa seseorang misalnya. Maka ini pun mendapat pahala meskipun tidak sebesar yang urung melakukannya karena ingat dengan Allah Ta'ala. Keempat-empatnya mengandung rahmat Allah. Dan yang kelima tentu adalah perbuatan yang diawali dari niat buruk untuk berbuat dosa dan dia berhasil melakukannya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan mengutip sebuah kisah sebagai gambaran bagaimana niat dan perbuatan itu bekerja dari kitab Al-Majalis As-Saniyah karya Syekh Ahmad Ibnu Asy'ath Hizazi Al-Fashani yang diterjemahkan dalam sebuah buku judulnya Hikayat Sholihin, 40 kisah orang-orang soleh yang jarang terjadi. Dikisahkan ada dua orang bersaudara. Salah satunya adalah seorang abid, ahli ibadah, dan yang satunya adalah seseorang yang suka mengumbar nafsunya. Adapun si abid, orang yang ahli ibadah ini mempunyai keinginan untuk bertemu dengan iblis. Barangkali saya membaca cerita itu, barangkali orang ini penasaran pengen dialog dengan iblis. Lalu suatu ketika di kersake Gusti Allah ia ketemu dengan iblis. Dan iblis berkata kepada si abid ini, sayang sekali kamu ini, umurmu 40 tahun, kamu sudah umur 40 tahun dan masih mengekang nafsumu dan melelahkan tubuhmu, padahal umurmu masih tersisa seperti umurmu yang telah berlalu. Cobalah maksiatlah dikit-dikit, kata iblis. Kemudian si abid ini, orang yang ahli ibadah ini, di dalam hatinya mengatakan, seandainya saja aku menemui saudaraku di lantai bawah. Jadi mereka tinggal di bertingkat begitu, si abid ada di atas, yang maksiat itu ada di bawah. Aku menemui saudaraku di lantai bawah, lalu merasakan makanan, minuman, dan berbagai kelezatan yang selama puluhan tahun, yang selama 20 tahun aku tinggalkan. Dan setelah itu aku akan bertobat dan menghabiskan sisa umurku 20 tahun untuk beribadah kepada Allah. Kemudian si abid ini turun ke lantai bawah untuk mewujudkan niat buruknya tadi. Sementara di lantai bawah, saudaranya yang suka mengumbar nafsu sedang tersadar dari mabuknya. Ia mendapatkan dirinya dalam keadaan kotor, pakaiannya basah kuyup dan berlemuran debu di tengah kegelapan. Kemudian ia berkata, hatinya berkata, aku menghabiskan umurku 20 tahun dalam kemaksiatan, sementara saudaraku 20 tahun ibadah terus. Dia akan masuk surga dan aku akan ke neraka karena dosaku, kata orang ini di dalam hatinya. Kemudian ia bertekad untuk bertaubat, berniat untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah, dan ia kemudian naik ke lantai atas untuk bergabung dengan saudaranya dalam kelezatan ibadah. Maka masing-masing dari dua orang bersaudara ini, yang satu naik ke atas dengan niat taat dan yang satu turun dengan niat maksiat. Tiba-tiba saat si abid akan turun, kakinya terpeleset, gelundung, nibani sedulure, kemudian keduanya mati bersamaan. Si abid yang 20 tahun beribadah akan dibangkitkan dalam keadaan bermaksiat, karena niatnya adalah kemaksiatan. Sedangkan orang yang mabuk ini tadi akan dibangkitkan dalam penuh rahmat Allah karena niatnya untuk bertaubat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam buku Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW karya Profesor Quraisy Shihab dikisahkan pula tentang pertanyaan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terkait pasukan Abrahah yang mencoba menyerang Ka'bah. Abrahah datang bersama dengan rombongan yang tidak semuanya ingin menyerang Ka'bah. Ya, karena itu kan rombongan kafilah bersama-sama, hanya rombongannya, bagian dari rombongan itu adalah Abrahah yang ingin menyerang Ka'bah. Dan Allah tumpas pasukan Abrahah dari depan sampai belakang.
Maka Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, lah kalau mereka yang mati dihempas oleh Allah Ta'ala tetapi mereka tidak ingin menyerang Ka'bah, gimana? Gimana mereka yang niatnya untuk berdagang dan bukan dari golongan Abraha? Nabi SAW menjawab, yuhsafu bi awalihim wa akhirihim, mereka dibinasakan dari depan sampai belakang, thumma yub'atsuna ala niyatihim, dan akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, betapa pentingnya sebuah niat, sebuah kehendak, sebuah hasrat dalam perbuatan baik kita. Maka sebagaimana sebuah hadis yang sangat masyhur dan kita semua kenal, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan itu mesti dengan niat, dan setiap orang memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Oleh karena betapa besarnya potensi keberkahan dari hadirnya niat di dalam jiwa kita, mari kita perluas cakupan niat baik, bahkan untuk perbuatan yang sifatnya mubah, yang sifatnya boleh atau netral. Syekh Zainuddin Ibnu Ali Al-Malibari di dalam kitab Hidayatul Azkiyah mendorong kita dengan mengatakan, jadikan semua perkara mubah dengan niat yang diarahkan pada kebaikan, dan ingatlah, jangan ceroboh. Berbagai perkara yang mubah seperti makan, minum, istirahat, karena sifatnya yang boleh dan netral, menjadikannya tidak dicatat sebagai amal baik maupun amal buruk. Tentu kecuali misalnya dengan makan makanan yang haram, tentu itu menjadi hal yang dicatat sebagai amal buruk. Maka mari kita perluas niat baik ke hal-hal semacam itu. Makan misalnya dengan niat untuk mampu melanjutkan bekerja mencari nafkah bagi keluarga. Minum dengan niat mampu melanjutkan perjuangan menuntut ilmu lewat sekolah atau pesantren. Dan istirahat atau tidur dengan niat untuk mampu melanjutkan melayani orang tua kita di hari berikutnya jika kita misalnya masih hidup dengan orang tua kita, dan sebagainya, dan seterusnya, dan lain-lain bagi setiap perbuatan yang sifatnya netral. Lebih dari itu, hadirin rahimakumullah, kisah tadi juga menggambarkan, mari kita perhatikan tentang pentingnya menjaga niat, pentingnya terus memperbaiki niat, dan pentingnya bagi kita untuk selalu berusaha berniat untuk berbuat baik demi mewujudkan kebenaran iman yang berdampak pada hadirnya kemaslahatan sejalan dengan berlangsungnya kehidupan kita di persada dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-wali talib al-ba'ithil warithil manihis salim alimil kaini wal ba'ini waz zaili wal dhahib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillah salatan daiman bi tawami mulkillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, marilah kita tutup khutbah pada siang hari dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة، من بلدنا إندونيسيا خاصة، من بلدنا إندونيسيا خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عليما بما يكون اكفينا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا عليما بما ينزل اكفينا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.